Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, yang mana hari ini akan membahas kerajaan Singasari, ya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia yang berdiri dari tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Langsung saja, Singasari merupakan salah satu kerajaan di Jawa Timur. Di mana sih pusat pemerintahannya? Belum ditemukan secara pasti pusat pemerintahannya di mana. Namun secara umumnya ini dianggap berada di Jawa Timur. Seperti itu. Didirikan oleh Ken Arok. Kalian pernah mungkin ya mendengar nama dari Ken Arok ini karena namanya cukup melegenda, seperti itu. Langsung ke awal berdiri. Awal berdirinya ini tahun 1222 Masehi. Bagaimana proses berdirinya? Jadi proses berdirinya Singasari dulu ini bernama Tumapel. Tumapel namanya. Tumapel ini merupakan salah satu kerajaan bawahan dari kerajaan Kediri. Bentar, ini terlalu besar. Kerajaan bawahan Kediri. Jadi seperti apa ya? Seperti kabupaten lah ya. Dianggapnya seperti itu. Yang dipimpin oleh Akuwu. Akuwunya bernama, bupatinya ya, bernama Tunggul Ametung. Apalagi Tunggul Ametung, ada beberapa mungkin dari kalian yang pernah mendengar Tunggul Ametung. Di sini nanti Akuwu dari Tumapel dibunuh oleh siapa? Oleh Ken Arok menggunakan keris empu gandring namanya. Kenapa dibunuh? Ya, emang siapa Ken Arok bisa membunuh seorang bupati? Jadi dulu awalnya Ken Arok ini hanya orang biasa. Dia ini sudah terkenal akan kejahatannya. Ya, tapi nanti Ken Arok diramal akan menjadi seorang raja yang besar. Dan pada akhirnya diadopsi atau diangkat anak oleh seorang Brahmana. Ingat, di Hindu Brahmana merupakan kasta tertinggi. Ya, jadi derajatnya sudah tinggi. Sehingga ketika seseorang orang biasa diangkat oleh seorang Brahmana, derajatnya juga ikut naik. Ya, maka dari itu di sini Ken Arok juga dipercayai menjadi pengawal dari Tunggul Ametung. Ya, jadi Ken Arok awalnya adalah pengawal Tunggul Ametung gitu. Ketika mengawal Tunggul Ametung, Ken Arok bertemu dengan istri Tunggul Ametung. Mempunyai istri bernama Ken Dedes. Pernah mendengar lagi mungkin kalian Ken Dedes. Ken Dedes merupakan merupakan orang yang sangat cantik, wanita yang sangat cantik, sehingga Ken Arok tergoda untuk memperistri Ken Dedes. Ken Arok pun datang ke Empu Gandring agar dibuatkan sebuah keris. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh Tunggul Ametung, agar Ken Arok bisa menguasai Tumapel dan juga menguasai istri dari Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Dibunuhlah Tunggul Ametung oleh Ken Arok sehingga Ken Arok menjadi Akuwu Tumapel. Lalu bagaimana sih caranya Ken Arok bisa terbebas dari tuduhan pembunuhan? Otomatis kan kalau misalnya seorang bupati dibunuh pasti heboh. Di sini Ken Arok cukup licik dengan cara memfitnah orang lain. Lalu orang lain yang difitnah itu ditangkap oleh Ken Arok sehingga Ken Arok yang sebenarnya membunuh Tunggul Ametung malah dijadikan pahlawan dan diangkat menjadi Akuwu Tumapel. Itu cukup licik Ken Arok ini. Pintar-pintar licik gimana gitu. Lalu setelah menjadi Akuwu Tumapel, ya, setelah Ken Arok menjadi Akuwu Tumapel yang awalnya Tunggul Ametung,
Ken Arok punya misi selanjutnya, yaitu menguasai Kediri. Kan kita tahu Tumapel ini kerajaan bawahan Kediri. Nah, di sini Ken Arok berpikir bagaimana caranya dia bisa menguasai Kediri. Kebetulan nanti di Kediri kita tidak membahas kerajaan Kediri ya, karena kerajaan Kediri ini sudah dibahas di kelas 1 ya, bisa dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi kerajaan Kediri. Nah, di kerajaan Kediri ada raja bernama Kertajaya. Rajanya bernama Kertajaya. Kertajaya merupakan seorang raja yang agak sombong, sehingga dia menganggap dirinya sebagai titisan dewa atau bahkan dewa, sehingga Kertajaya dianggap musyrik, mas, bahasa Hindunya musyrik naonnya, dianggap menyimpang dari ajaran Hindu. Kan dewanya ada 3 ya, dewa Hindu itu ada 3 Hindu, dari ajaran Hindu. Nah, karena kelakuan Kertajaya ini yang menganggap dirinya sebagai dewa, para Brahmana menentang. Kertajaya ditentang Brahmana. Ditentang para Brahmana. Para Brahmana ini memusuhi Kertajaya yang meminta bantuan. Nanti Brahmana ini meminta bantuan terhadap Ken Arok. Nah, meminta bantuan ke Ken Arok, Kertajaya ini, Brahmana ini, untuk apa? Untuk menurunkan Kertajaya dari tahtanya, karena Kertajaya dianggap raja yang sesat, menganggap dirinya dewa. Ya, tulis tata. Kertajaya dianggap raja yang sesat, ya, karena menganggap dirinya dewa, sehingga Brahmana menentang, dan Brahmana ini meminta bantuan dari sang orang cerdas dan licik yang bernama Ken Arok. Sudah pasti Ken Arok bisa mengalahkan Kertajaya dan akhirnya menguasai Kediri. Seperti itu awal mula berdirinya kerajaan Singasari. Nah, gara-gara kecerdasan Ken Arok, berdirilah kerajaan Singasari yang dirajai oleh raja-rajanya. Yang pertama tentu saja Ken Arok, sang pendiri Singasari. Pendiri Singasari Ken Arok. Yang kedua bernama Anusapati. Anusapati ini siapa? Ditulis deh. Anusapati ini siapa? Anusapati ini adalah anak dari Tunggul Ametung. Loh, kok bisa anak Tunggul Ametung menjadi seorang raja Singasari? Padahal kan Tunggul Ametung sudah dikalahkan oleh Ken Arok. Nah, anaknya balas dendam. Ya. Balas dendam, dikasih tahu oleh Ken Dedes bahwasannya ayahnya dibunuh oleh Ken Arok. Jadi Ken Arok ini tewas di tangan Anusapati. Jadilah Anusapati menjadi raja Singasari. Ya, jangan salah, Ken Arok ini ketika menjadi raja Singasari ini damai, ya, damai. Singasari agak maju gitu, tapi bukan di zaman Ken Arok masa kejayaannya, ya. Lalu setelah Anusapati menjadi raja Singasari, dia digantikan oleh Tohjaya hanya 1 tahun, 1248. Tohjaya ini siapa? Tohjaya ini adalah anak dari Ken Arok.
anak selir ya, selir Ken Arok. Karena permaisurinya adalah Ken Dedes, anak Ken Arok dari selir. Mengetahui bahwasannya ayahnya dibunuh oleh anak dari Tunggul Amatung bernama Anusapati, dia membalas dendam. Pada akhirnya Anusapati tewas. Jika sinetronnya pembunuh-bunuh, Anusapati tewas. Jadi Ken Arok dibunuh Anusapati, Anusapati nanti dibunuh oleh Toh Jaya. Namun tidak lama Toh Jaya ini, hanya 1 tahun, 1248. Karena nanti 1248 tahun selanjutnya Toh Jaya dikalahkan oleh Wisnuwardana atau Ranggawuni. Siapa Ranggawuni ini? Ranggawuni ini adalah cucu dari Tunggul Amatung. Keturunan Tunggul Amatung. Masih satu darah dengan Tunggul Amatung. Ya. Wisnuwardana ini saya lupa lagi, ini keponakannya kalau nggak salah. Wisnuwardana Ranggawuni. Ya, di zaman Ranggawuni ini ditemani pemerintahannya ditemani oleh Mahisa Cempaka. Cowok ya, Mahisa Cempaka ini. Ketika zaman Wisnuwardana, Singasari dipimpin oleh dua kepala. Meskipun seperti itu, mereka bisa menjalankan kerajaan Singasari dengan baik. Ya, dianggap seperti Wisnu dan Indra mereka ini. Wisnuwardana dan Mahisa Cempaka. Ya. Nah, zaman Wisnuwardana ini damai, aman-aman saja. Bahkan Kertanegara ini tidak membunuh Wisnuwardana. Kertanegara ini adalah anak dari Wisnuwardana. Jadi Kertanegara adalah satu-satunya raja di Singasari yang naik tahta tanpa pertumpahan darah. Gitu. Jadi Kertanegara ini damai naik tahtanya karena merupakan anak dari Wisnuwardana. Zaman Kertanegara inilah Singasari mencapai puncak kejayaan. Karena pada zaman Kertanegara Singasari damai. Ya, ini alasan kenapa menjadi puncak kejayaan. Lalu angkatan laut kuat. Ingat, zaman Kertanegara inilah kerajaan Singasari disebut sebagai kerajaan maritim. Karena sebelum-sebelumnya, raja-raja sebelumnya mereka tidak membuka jalur ke luar Jawa, hanya di Jawa saja. Tapi zaman Kertanegara melakukan ekspedisi atau ekspansi ke luar Jawa. Dengan diantaranya ada yang bernama ekspedisi Pamelayu. Nah, ekspedisi Pamelayu ini adalah ekspansi dan ekspansi dan jalinan kerjasama. Nah, jadi melakukan penaklukan wilayah lewat perang dan lewat kerjasama. Bahkan menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan. Puntennya tulisanana rada kieu, da hese nulisna pertahanan. Sebagai benteng pertahanan. Melawan apa? Melawan Mongol. Karena zaman Singasari berdiri dulu, lawan kuatnya adalah Mongol, kerajaan Mongol yang melakukan ekspansi dari utara Asia, jadi dari Asia bagian utara ke bawah ke Cina, bahkan ke semenanjung Arab ya, melawan Mongol. Selain itu, selain ekspansi ke Pamelayu, ekspedisi Pamelayu, Singasari juga melakukan ekspansi atau penaklukan ke Bali. Nah, Bali juga ditaklukkan. Jadi bukan hanya di Jawa saja. Seperti itu. Kenapa disebut kerajaan maritim? Karena ini adanya ekspedisi Pamelayu dan ekspansi Bali. Nah,
yang dianggap Singasari ini menjadi yang dianggap Singasari cukup strategis ya. Bali karena memang bisa dijadikan benteng pertahanan juga. Sumatera apalagi dari utara, di arah utara bisa dijadikan benteng pertahanan melawan Mongol. Maka dari itulah Singasari menjadi salah satu kerajaan maritim terkuat ketika itu pada masanya ya. Nah, keruntuhannya kita bahas. Keruntuhannya tentu saja pada zaman Kertanegara. Ya. Zaman Kertanegara terjadi pemberontakan Jayakatwang. Nah, pemberontakan Jayakatwang. Jayakatwang ini siapa? Jayakatwang ini adalah cucu dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung. Cucu dari Kertajaya. Sahapa Kertajaya teh tadi? Kertajaya teh nyaeta mana? Anak raja dari Kediri. Ya. Kertajaya, nah anu menganggap dirinya sebagai dewa. Kertajaya ini punya keturunan, masih ada keturunannya ya. Salah satunya Jayakatwang yang menuntut kembali agar Kediri bisa berdiri. Ya, cucu Kertajaya melakukan pemberontakan terhadap siapa? Kertanegara. Terhadap Kertanegara. Kertanegara. Itu. Atas bantuan Arya Wiraraja. Saha deui cenah Arya Wiraraja teh? Arya Wiraraja ini adalah lawan politik dari Kertanegara. Lawan politik Kertanegara. Lawan politik Kertanegara. Gitu. Cara dari Jayakatwang menghancurkan Kertanegara adalah dengan membagi Jayakatwang membagi pasukan menjadi dua. Nah, gimana caranya maksudnya menjadi dua? Jadi ini Singasari. Ya, anggap ini Singasari. Pasukan Jayakatwang ini menyerang dari utara. Ya, utara dan ini selatan. Di sini dari utara adalah pasukan pengalih. Hanya sedikit ya pasukannya. Dan dari selatan ini pasukan utama. Ini Singasari, anggap saja Singasari. Pasukan utama. Jayakatwang hanya menurunkan pasukan sangat sedikit di sini di utara. Kertanegara menganggap bahwasanya pasukan utama dari Jayakatwang ada di bagian utara, sehingga Kertanegara menurunkan semua personil kuatnya termasuk Raden Wijaya, ya, Raden Wijaya untuk menumpas pasukan pemberontak di bagian utara. Dikalahkan Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini yang nanti menjadi raja atau pendiri Majapahit. Sementara pasukan utamanya dari selatan. Seperti itu. Jayakatwang pun berhasil membunuh Kertanegara. Berhasil dibunuh. Seperti itu ya. Itu kekalahan dari kekalahan dari Kertanegara. Lalu nanti ketika Jayakatwang memerintah terjadi serangan Mongol. Kita tahu dulunya Kertanegara kan melakukan ekspedisi Pamelayu ya.
melakukan ekspedisi Melayu untuk melawan Mongol. Nanti pasukan Mongol ini diutus ke Singasari zaman Kertanegara. Nama rajanya Kublai Khan. Mengutus seorang, ya cerita tambahan, mengutus seorang pembawa pesan untuk menyatakan bahwasannya Singasari harus takluk kepada Mongol. Tapi Kertanegara ketika itu yang dianggap raja yang berwibawa, raja yang kuat, tidak mau Singasari tunduk kepada Mongol. Pada akhirnya Kertanegara menebas telinga si pembawa pesan dan dipulangkan lagi ke Mongol. Otomatis Kublai Khan itu marah, Raja Mongol marah, sehingga memerintahkan untuk pasukannya untuk menyerang Singasari. Jadi datang Mongol ke Singasari untuk ngontrog atau untuk memburu Kertanegara. Tapi di Singasarinya terjadi pemberontakan Jaya Katwang. Ya, Jaya Katwang di sini tidak tahu ada Mongol. Sehingga ketika Jaya Katwang memerintah, Mongol menyerang, dibantu Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini selamat. Nah, Raden Wijaya selamat dari dari kekejaman Jaya Katwang, karena dibantu nanti oleh Arya Wiraraja yang membelot dari asalnya membantu Jaya Katwang jadi membantu Raden Wijaya. Terjadi serangan Mongol, dibantu Raden Wijaya. Ya, jadi Mongol yang menganggap Jaya Katwang ini adalah Kertanegara. Jadi anu memutus telinga pembawa pesan nama Kertanegara, tapi karena OTW dari Mongol ke Jawa itu lama, kaburu aya pemberontakan Jaya Katwang. Ya, seperti itu. Sehingga Jaya Katwang pada akhirnya dikalahkan oleh Mongol dan Raden Wijaya. Ya, kalah. Akhirnya kalah Jaya Katwang ini. Jaya Katwang. Lalu Raden Wijaya menyerang Mongol. Nah, satu kali tepuk dua lalat jatuh gitu. Dan pada akhirnya Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Seperti itu. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang memang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom, ataupun bisa japri ya via WA, ataupun langsung nanya via Classroom, nggak apa-apa, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan dan tulisannya agak rumit karena diburu waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.